Bisa berubah, yang memberi nama kan manusia. Tapi poinnya segala sesuatu yang berwujud material akan hancur. Semua, karena tidak ada material apapun yang abadi. Kan material hanya wujud, nggak ada wujud abadi. Bumi ini dulu dan sekarang juga berbeda, ya enggak? Dulu benua-benua menyambung jadi satu gitu misalnya, oleh karena pencairan di kutub-kutub esnya itu mencair, terjadi peningkatan permukaan laut, kemudian menjadi pulau-pulau yang terpisah. Kemudian pergerakan lempengan-lempengan bumi menyebabkan tumbukan-tumbukan, terciptalah gunung-gunung baru, pulau-pulau terpisah karena pergeseran. Likuifaksi yang kemarin terjadi di daerah Sulawesi ya, itu juga menyebabkan perubahan anatomi dari sebuah pulau. Jadi apa yang kita lihat dulu dan sekarang nggak pernah sama. Jadi bumi yang dulu dengan bumi sekarang nggak sama. Dulu mungkin hutannya banyak, sekarang gurunnya yang banyak, daerah keringnya banyak. Ya, Bali aja yang kecil ini dulu nggak begini, sekarang begini. Ya, dulu sepanjang saya jalan itu kemana-mana sawah, sekarang kemana-mana bangunan. Nanti gimana? Nggak tahu nanti. Tapi menariknya di Al-Quran tuh, kalau saya tidak salah gitu ya, ada ayat yang mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah gitu ya. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya Allah gitu ya. Nah, dalam perspektif Hindu Pak Wayan, atau dalam perspektif pemahaman Pak Wayan sendiri gitu, wajahnya Tuhan yang hakiki, yang berbeda dari makhluk, karena ada sebutan makhluk, ada pencipta gitu. Nah, wajah pencipta yang hakiki itu apa Pak Wayan? Ketika wajah itu nggak berwujud, pernah nggak dia berubah? Karena yang berubah hanya yang berwujud. Ketika wajahnya itu tidak berwujud, bagaimana dia berubah? Sederhana itu. Ada dua wajah, wajah yang berwujud, wajah yang tidak berwujud. Yang berubah adalah yang berwujud. Suara saya berwujud nggak, Mas Hendra? Nggak. Berwujud. Berwujud ini. Oh iya. Karena saya ngomong dimanapun orang kenal. Oh iya. Nanti wujud ketika ketika nanti saya menua, gigi saya mungkin hilang, suara saya udah berubah. Benar nggak? Nanti orang nggak akan kenal lagi suara saya karena sudah wujud suara saya udah berubah. Ya, tetapi yang berwujud akan berubah. Iya. Tetapi yang tidak berubah tuh kalau omongannya kayak gini biasanya Pak Wayan ini. Oke. Itulah pola. Pola yang tidak berwujud. Oh, ini polanya. Kebiasaan itu kan juga nggak berwujud, tapi kalau begini biasanya dia. Nah, itu yang nggak berubah. Keren. Ya. Oke. Ya. Jadi yang berwujud itu yang akan berubah gitu. Ya. Dan wajah kecerdasan semesta tanpa batas, wajahnya Allah, wajahnya Tuhan, itu nggak akan berubah. Nggak akan berubah. Karena nggak pernah berwujud. Yang hakikinya. Ya, ketika wajahnya itu yang mewujud, pasti akan berubah gitu. Apapun wujudnya akan berubah. Oh, di India itu wajahnya Tuhan yang diwujudkan dalam Dewa Siwa, sampai di sini berubah wajahnya. Dewa Siwa yang di sini wajahnya berbeda dengan yang di situ. Bagaimana kalau kemudian ada orang yang menggali, mencari-cari bahwa wujud Tuhan yang hakiki itu berbeda dari makhluk. Makhluk itu ya sebut saja misalnya kayak kita ini makhluk gitu ya. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk gitu. Langit, bumi, tanah, pepohonan itu semuanya makhluk gitu. Nah, dia sampai pada pemahaman bahwa wujud Tuhan yang hakiki itu yang sifatnya tiga dia. Halus, lembut, bening, dan itu dia menyelimuti segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir. Ini Pak Wayan. Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Wayan dia memahami bahwa wujud Tuhan yang hakiki itu ya ini kita diselimuti oleh ini semuanya. Ini gimana Pak Wayan? Kalau bening kita bisa menembus. Hal halus, udah halus, bening, lembut lagi. Itu semua hal-hal yang berkenaan dengan kekosongan sebenarnya. Bening gitu kalau sangat bening kacanya kan seakan-akan nggak ada kaca di situ. Sangat halus seakan-akan nggak terasa. Kaca nggak terlihat saking beningnya. Lembut, halus sampai nggak terasa. Itulah rasa tanpa rasa. Terlihat ada tapi tak terlihat gitu, saking beningnya. Sehingga seperti itulah
mereka mencoba mewujudkan yang tidak berwujud ke dalam istilah-istilah kelembutan, kehalusan, kebeningan gitu. Untuk kemudian mengatakan tidak terlihat. Ya kan? Ini kan kaca yang sangat bening di depan saya nih. Kaca yang sangat bening. Kaca yang dibentuk dari apa? Kaca yang dibentuk dari udara. Kan kaca itu sendiri adalah sesuatu yang dibentuk dari material juga. Nah, ini bisa nggak disebut sebagai awal dari segala awal? Oh iya, karena di sini juga ada kecerdasan. Ada kecerdasan semesta di mana-mana. Di sini ada ruang kosong, dan di ruang kosong ada kecerdasan semesta tak terbatas. Dan ini kekal nggak? Di apanya? Yang ininya, Pak Wayan. Yang ini, ya. Kosong dan isi ini kekal. Kekal, kosong dan isi ini. Tetapi ketika di sini kan ada oksigen, hidrogen ada di mana-mana nih. Ada karbon yang saya keluarkan ketika saya keluarin napas. Nanti kapan mereka karbon yang saya keluarkan, hidrogen, oksigen memadat menjadi energi kembali berupa karbohidrat, nampak dia mewujud. Tapi begitu dimakan lagi jadi energi, nggak kelihatan lagi. Balik lagi dia ke sini. Yang tidak kelihatan ini. Nah, yang tidak kelihatan ini ada kecerdasan semesta. Inilah yang kekal. Yang kekal, yang selalu ada, yaitu apa? Ruang kosong dan isi dari kekosongan itu. Itu nggak pernah hilang. Karena apa? Kekosongan akan selalu terisi. Jadi kalau selalu terisi kan berarti nggak ada ruang kosong dong. Karena selalu terisi. Tapi karena yang mengisinya itu bening, halus, lembut, seakan-akan nggak terisi gitu. Ini penuh udara nggak? Penuh. Tapi mana udaranya kita nggak lihat. Saking halusnya, saking beningnya, kita nggak bisa ngelihat gitu. Padahal dia ada di sini. Saking halusnya gitu. Ini coba kita rasain udara, terasa nggak? Nggak terasa. Yang terasa itu tangan kita. Udara itu saking lembutnya, saking halusnya, saking beningnya nggak terasa. Tapi akan selalu ada sebagai isi dan kekosongan gitu. Oke. Nah, Pak Wayan, kita kan menjalani hidup kan pengennya itu yang lega, bahagia, jauh dari derita gitu, Pak Wayan ya. Nah, terkadang kita itu sering tersakiti karena ekspektasi gitu. Tips dari Pak Wayan apa? Pilihannya cuma dua. Kita tersakiti oleh harapan yang tidak menjadi kenyataan. Betul. Mau menghilangkan kenyataan nggak mungkin. Mau menghilangkan harapan nggak mungkin. Kita hanya bisa menerima kita punya harapan, tapi sekaligus menerima kenyataan yang belum terjadi. Kalau kita sudah bisa menerima, kita bahagia. Kalau kita menolak, kita menderita. Semua sumbernya dari penolakan. Ya. Nah, kalau yang jadi masalah itu misalnya kita belum bisa nyenengin orang tua kita karena kita belum dapat pendamping hidup sesuai dengan yang kita idealkan gitu, Pak Wayan. Banyak teman-teman saya di usia yang sudah matang harusnya udah punya pendamping hidup karena itu sesuai dengan tuntutan civil society gitu ya. Nah, apa sih nasihat bijak dari Pak Wayan yang mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat komunitas jomblo dimanapun berada gitu, sehingga mimpinya untuk punya pendamping hidup tuh bisa cepet terwujud tuh apa, Pak Wayan? Pertama, jangan mencari pasangan untuk nyenengin orang lain gitu aja. Oke, jangan cari pasangan untuk nyenengin orang lain, termasuk orang tua. Ya. Oke. Nanti kalau orang tua kita senang dan kita nggak senang, apa harus? Iya, terus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, belajar menyenangkan diri itu belajar dulu melihat di awal bahwa pasangan kita nggak pernah cocok sama kita, nggak pernah cocok. Oke. Ya, kita laki-laki, dia perempuan. Bahkan ketika kita sesama jenis pun itu ada bagian yang nggak cocok juga. Sesama jenis juga nggak cocok. Gimana caranya bercocok tanam dengan sesama jenis gitu? Nah, artinya tugas kita lah mencocokkan. Makanya ada kata persetubuhan. Kenapa harus ada persetubuhan? Tubuhnya dijadikan satu. Berarti kalau dijadikan satu, maka dia awalnya adalah memang dua tubuh yang berbeda. Karena dia dua tubuh yang berbeda, harus tahu masukkannya di mana. Memasukkan di mana itu artinya apa? Ada bagian kosong yang harus diisi oleh yang akan mengisinya. Nah, mencocokkan itu artinya apa? Mengisi apa yang belum ada pada pasangan kita. Kalau sama itu nggak bisa gitu.
Saya suka bersih-bersih, dia suka bersih-bersih. Lalu yang bikin kotor siapa? Udah. Harus ada yang suka bikin sembarangan, ada yang bersihin. Kebayang saja Mas. Jadi kalau kita semuanya ini bikin rapi, sukanya bisa bertengkar loh itu Mas. Masangnya di sini dong, enggak masangnya di sini. Sama-sama suka interior, tapi kan walaupun sama-sama suka interior kan kadang-kadang selera berbeda. Bisa bertengkar kita. Kalau yang satunya nerima, ya udah bagian ini kamu yang ngurusin, bagian ini aku yang ngurusin. Itu saling mengisi. Nah, banyak orang susah menemukan pasangan hidup. Satu, pernah trauma. Hati-hati ya. Yang sampai sekarang nggak ketemu-ketemu, mungkin Anda memasang nilai yang terlalu tinggi untuk pasangan. Aku pinginnya yang A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Grade A gitu. Grade A, grade B. Kemudian yang kedua, karena faktor lingkungan. Aku ingin ketemu orang, aku ingin pacaran sama si A, si B, tapi lingkungan menyebabkan dia nggak boleh bergaul sama orang lain. Di luar negeri itu ada beberapa tempat di mana kita mau keluar rumah nggak ketemu siapa-siapa, Mas. Rumahnya banyak, orang-orang banyak, tapi nggak pernah bisa ketemu. Terus gimana caranya coba? Dari mata turun ke hati, nggak pernah ketemu mata, gimana caranya turun ke hati gitu. Nah itu contoh. Kemudian kita terlalu sibuk di dunia pendidikan, di dunia karir, sampai-sampai ntar mengganggu loh karirku kalau aku jadi jomblo gitu. Jadi nggak benar-benar dia pingin cari pasangan. Nanti kalau aku cari pasangan mengganggu nggak ya? Nah jadi bingung juga. Kemudian tekanan-tekanan sosial. Kamu cepet dong, cepet nikah dong, cepet punya anak, cepet bla bla bla. Saking stresnya begitu, bingung. Ya kan orang kalau disuruh buru-buru milih bingung kan? Contoh nih kan ada dulu lomba-lomba orang masuk supermarket, pilih yang paling mahal, malah panik dia. Saking paniknya bingung. Jadi orang jangan ditekan untuk punya pasangan. Kalau ditekan malah bingung. Akhirnya begitu bingung, ketemu pasangan yang salah, jadi konflik, kemudian jadi trauma. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu jawaban gitu ya. Dan yang penting lagi tetap self love ya, Pak Wayan ya. Pentingnya kalau kita udah self love, udah nggak merasa kekurangan lagi, itu justru malah datang lebih mudah gitu ya, Pak Wayan ya. Bagaimana orang akan datang mencintai kita kalau kita tidak pernah membuktikan bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Orang yang susah mencintai dirinya sendiri, dia akan susah mencintai orang lain gitu. Nah, dalam relationship itu kan pada saat kita mengaku cinta sama seseorang gitu Pak Wayan ya, pasti ada bumbu-bumbu posesif gitu. Jadi mencintai dengan posesif itu kadang udah rangkaian, udah gandengan gitu. Nah, gimana sih Pak Wayan cara meminimalisir posesif terhadap pasangan itu? Ya, semua tergantung lagi kepada tempat lingkungan kita hidup, Sandra. Karena ada di beberapa daerah itu posesifnya nggak ada. Oh gitu. Bahkan dia menawarkan pasangannya. Gila. Oh iya ada itu. Misal kita bertamu gitu, kita ditawarin pasangannya. Ditawarin pasangannya. Ada suku yang begitu. Keren. Kalau nggak salah di daerah suku mana itu saya lupa. Kapan kita ke sana, Wayan? Iya, kalau yang ditawarin bagus kan nggak apa-apa. Ada yang begitu tuh Mas, ada. Jadi tergantung nilai di situ. Oh gitu ya. Tapi kalau nilai kita adalah kita posesif pada pasangan kita dalam batas tertentu itu bagus. Artinya kita menghargai. Tetap ada bagusnya. Bagus. Karena itu tanda-tanda kita menghargai. Kita menghargai pasangan kita sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak ingin orang lain melukai pasangan kita, melukai perasaan kita sendiri juga gitu. Ada bagusnya. Tetapi kalau posesifnya luar biasa, sedikit pasangannya dililit lalu ngamuk-ngamuk, nah ini berbahaya. Oh gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Silakan browsing ya. Di mana lokasinya gitu, kira-kira di daerah mana? Daerah gitu Kutub itu, cari-cari di sini daerah Kutub. Gitu ya. Ada lagi di daerah mana saya lupa itu. Di Afrika. Ada di Afrika. Saya langsung searching Mas. Oh gitu ya. Langsung searching. Pak Surya langsung searching. Berapa tiketnya Mas Surya? Oke. Gini Pak Wayan, tadi Pak Wayan ini kan seorang dokter gitu ya. Ya. Aku yang kapan hari nggak tahu, aku lupa di Jakarta atau di mana ya, sempat ngomong pada saat kita berhubungan intim dengan pasangan gitu ya, dengan istri, dengan suami gitu. Karena guru kita Pak Wayan itu seorang dokter,
Dan lagi-lagi masih banyak teman-teman yang belum bisa menerima fakta bahwa melakukan hubungan suami istri itu tidak harus kemudian ejakulasi gitu ya, tidak harus kemudian sampai keluar itu sperma. Bahkan kalau kemudian terlalu sering, itu pun juga bisa berimplikasi negatif terhadap tubuh gitu. Nah, ada salah satu mentor yang kemudian mengatakan juga, peserta itu kan yang datang itu kan suami istri rata-rata. Ketika menginginkan sesuatu yang pengen terjadi dalam hidupnya, even itu adalah mimpi yang dia cita-citakan gitu ya, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen dapat ini, dapat itu sebelum ikut kelas disuruh berhubungan intim dulu sama pasangannya masing-masing. Ini ada trik-trik seperti itu. Saya nggak tahu secara saintiknya seperti apa gitu ya. Bahkan sebelum memulai hubungan tuh disuruh berdoa dulu gitu ya. Nah, itu aku pengen poin bicara tentang dua hal ini gitu. Ada yang cerita tentang bahwa seks itu adalah energi exchange gitu, pertukaran energi gitu kan, pertukaran kebahagiaan. Tetapi intinya adalah kalau di masa di kaum primata, simpanse contohnya, seks itu dilakukan untuk menghilangkan pertengkaran, menghilangkan energi-energi kemarahan begitu, sehingga kalau ada situasi kelompok mereka lagi stres, maka mereka melakukan hubungan seks sesama simpanse itu. Nah, manusia bagaimanapun juga kan ada kaitannya dengan primata dalam evolusi, sehingga kadang-kadang seks dijadikan cara untuk melepaskan energi-energi kemarahan, energi buruk gitu, sehingga muncul semprotan hormon oksitosin, hormon cinta dan sebagainya, sehingga akhirnya ujung-ujungnya seks adalah cinta, adalah pelepasan energi, pertukaran energi yang membuat oksitosin meningkat, hormon cinta meningkat. Tapi kan ada juga cara bercinta tanpa sperma. Bercinta tanpa sperma itu apa? Kita romantisan, saling sentuh, saling empati, saling simpati sama pasangan. Itu kan bercinta tanpa sperma. Kalau bercinta hanya untuk sperma, itu bertahannya paling berapa menit sih terlama gitu. Kalau sampai sejam itu berbahaya juga itu. Kalau terus-menerus tegang jadi priapismus, jadi vaginismus, jadi nggak bisa keluar, malah ujung-ujungnya bisa ke UGD itu buat selimut berdua nggak bisa lepas, itu ada yang begitu. Nah, jadi tujuan daripada bercinta dengan tubuh itu menghasilkan oksitosin, hormon cinta. Tapi tidak selalu demikian. Cinta yang diekspresikan melalui hubungan seksual berbeda dengan hubungan seksual yang bertujuan cinta, belum tentu. Karena apa? Ada orang yang diperkosa, apakah menghasilkan cinta? Enggak. Yang hasilnya luka. Padahal sama-sama hubungan seksual. Tapi ada orang melakukan hubungan cinta tanpa seksual, dan dia menghasilkan hormon oksitosin juga, saling mencintai, tapi cintanya dalam bentuk cinta yang jiwa, bukan cinta yang tubuh tadi. Karena cinta tubuh bertahannya sebentar, cinta pikiran bertahannya lebih lama, cinta jiwa itu bertahannya paling lama. Sehingga kalau mau memiliki pasangan itu, cinta yang mana mau dipilih? Cinta yang level jiwa, level pikiran atau perasaan? Ya kadang-kadang mudah tersakiti kan pikiran dan perasaan. Kalau rasanya nggak cocok, udah nggak beres lah. Apa cinta tubuh yang hanya bertahan 5 menit kalau sudah keluar sperma itu? Tinggal pilih aja. Tetapi pada dasarnya tujuan dari makhluk alami ini, makhluk primata ini melakukan hubungan seksual adalah melepas stresnya. Makanya orang-orang yang terus-menerus berhubungan seksual itu jangan-jangan terlalu banyak stres itu, ya, sehingga dia lepaskan tekanannya dengan cara seperti itu. Gitu. Ya, makanya orang yang stres melihat orang cantik kan, stres dia melihat orang cantik, stres karena nggak bisa mendapatkan, akhirnya dia apa? Lepaskan dengan memperkosa. Nah, ini contoh bagaimana berbahayanya ketika stres itu merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai oleh kehidupan, merasa diabaikan oleh orang-orang yang menurut dia sukai. Bisa memunculkan reaksi pemerkosaan seperti itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman, bercinta tidak harus menggunakan sperma katanya Pak Wayan ya. Iya. Touching sebenarnya. Iya. Oke. Silakan sahabat-sahabat semua jika ada pertanyaan gitu ya. Nah, Pak Wayan, mungkin ini
terakhir sebelum nanti dilanjutkan dengan host yang baru gitu ya. Apa sih tanda-tanda ketika kemudian alam semesta ini sudah memberkati diri kita, itu tanda-tandanya apa Pak Wayan? Sinkronitas. Ya, kalau kita diberkati, apa yang kita harapkan itu cukup mudah terjadi. Apa yang kita harapkan cukup mudah terjadi. Tiba-tiba semuanya terkoneksi. Itu. Pingin ini ada yang mempermudah, ingin itu dipermudah, makanya kita diberkahin oleh semesta. Kenapa kita bisa dipermudah oleh semesta? Karena kita juga melakukan sesuatu yang mempermudah semesta-semesta lainnya. Makanya sesimpel itu ya Pak Wayan ya. Di ajaran agama, kalau kita baik sama orang-orang, pada saat kita butuh kan orang-orang yang baik tadi itu datang kepada kita. Percaya nggak percaya? Mas Hendra dulu punya nolongin anak-anak banyak nggak? Wah. Nah sekarang mereka sering datang nggak? Tiba-tiba bukan minta bantuan lagi, tapi memberi bantuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk mensupport Mas Hendra? Pernah nggak kayak gitu? Nah itu tadi, karena Mas Hendra pernah menanam benih, kemudian semesta, bukan semesta raya dalam bentuk dari langit tiba-tiba turun uang, nggak gitu. Tapi ya nggak harus orang yang kita beri dulu, itu random juga sih. Random. Karena doa dia akan menggerakkan gerakkan orang yang punya untuk memberikan apa yang ini. Itu kekuatan orang baik, orang yang merasakan kebaikan kita itu. Tapi jangan melakukan kebaikan dengan harapan itu, nggak boleh. Ya. Nanti sinkronitas itu terjadi gitu. Dan sinkronitas itu mau tidak mau hasil dari action kita, tindakan kita. Kita selalu mempermudah urusan orang lain, suka nolong orang lain. Ya akhirnya pengen apa-apa mudah. Konsekuensi logisnya gitu ya Pak Wayan ya. Ajaran agama semua tujuannya seperti itu Mas Hendra. Kecuali salah tafsir. Ya. Oh iya. Repot itu. Repot. Kalau sudah salah tafsir repot. Semua agama itu ujung-ujungnya cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada alam semesta raya. Cuma dua itu aja. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nanti alam semesta kecil, alam semesta besar akan cinta kasih juga kepada kita. Kan cinta kasih. Nanti mereka kasih cinta. Mereka akan kasih cintanya kepada kita karena kita melakukannya dengan cinta kasih. Cinta yang kita kasih, maka cinta juga yang mereka kasih kepada kita gitu. Sederhana itu hidup ini sebenarnya gitu. Cuman kita jadi ruwet untuk hal-hal yang rumus sederhana kayak gitu dah. Salah tafsir. Iya sih, benar. Kalau udah mau belajar lebih mendalam itu enak kayak Kang Abu gitu ya, nyepi di rumahnya Pak Wayan. Itu kan seru Pak Wayan, pemandangan seperti itu kan nggak ada sebelumnya gitu. Jarang loh orang mau belak-belakan gitu ya, apalagi dia orang Muslim gitu ya. Ayo Mas Hendra, nanti kita nyepi bareng-bareng di rumah Pak Wayan. Itu kan sesuatu yang amazing banget gitu loh. Dulu itu mungkin akan dihujat atau gimana gitu ya. Tapi sekarang kayaknya masyarakat udah mulai aware Pak Wayan ya. Ya, artinya pada sebagian besar orang-orang itu kesadaran spiritual sudah meningkat. Karena ini zamannya. Zaman lahirnya agama Budi. Agama Budi itu apa? Agama yang mulai dipahami dengan kesadaran akal budinya gitu. Sehingga mereka sadar, oh ternyata tujuannya sama gitu. Mau naik motor, naik sepeda, naik apapun itu, yang penting sudah sampai di tempat di mana kita bisa menikmati sebagai penonton sama-sama. Yang nonton sepak bola itu ada yang kesana naik pesawat, kesana naik mobil, naik bus. Ujung-ujungnya mereka menikmati permainan sepak bola yang sama, jadi penonton. Intinya kalau ditarik ke dalam, ketemunya di titik yang sama. Udah gitu gembira-gembira aja mereka. Oke, sahabat semuanya, sementara udah dulu obrolan saya dengan Pak Wayan Mustika. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Surya yang akan memandu dialog dengan Pak Wayan secara lebih mendalam gitu ya. Nah, Pak Wayan, kita tahu bahwa kematian itu kan sesuatu yang pasti gitu ya. Nah, bagaimana sih latihannya, tipsnya supaya pada saat tubuh ini memang sudah waktunya kita ini berpisah dengan tubuh, kita itu udah benar-benar siap begitu Pak Wayan? Sudah tidak ada drama-drama kemelekatan lagi gitu. Tips yang paling sederhana Pak Wayan? Tips yang paling sederhana itu adalah belajar setiap hari untuk tidak melekat pada apapun setiap hari.
Contoh nih, misalnya kita pernah melakukan kebaikan, jangan melekat pada kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kita melakukan hal yang salah, jangan terlalu melekat pada penyesalan. Oke, kita kemarin pernah salah, minta maaf, lalu besok nggak usah ngulangi lagi. Nah, jadi begitu kita nanti pulang dari tubuh ini, lepas dari tubuh ini, kita nggak akan terlalu menyesali, karena kita akan mengatakan it's over. Oke, cara konkretnya gimana Pak Wayan supaya kita nggak gampang melekat terhadap ya apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai, prestasi dan seterusnya, gimana konkretnya gitu? Ya, pertama kita tentu harus punya pengetahuan dulu, Mas Hendra. Pengetahuan bahwa itu nggak akan kita bawa mati, gitu aja. Kalau itu sudah nggak akan kita bawa mati, juga ngapain melekat kepada hal-hal yang tidak kita bawa kan? Kesadaran ya. Kesadaran itu yang terpenting. Gitu. Sehingga kalau dalam hidup kita sudah sadar, dalam mati pun kita sadar. Sadar bahwa di dalam ini sebenarnya kita sedang terpenjara di dalam sel-sel. Tubuh ini kan 50 triliun sel. Namanya juga sel, maka dia penjara. Kecerdasan semesta itu terpenjara di dalam setiap sel-sel ini. Di setiap sel tubuh, si kecerdasan semesta menjadi kecerdasan bawah sadar. Di otak, si kecerdasan itu terpenjara menjadi kecerdasan sadar. Yang bahkan si kecerdasan semesta dalam diri sebagai ruh itu kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa ketika tubuh bergerak bersama pikiran dan ego gitu. Nah, jadi sederhananya kemudian belajar untuk sadar bahwa semua ini tidak terlalu penting tapi tidak penting. Penting apa? Penting untuk disyukuri bahwa kita diberi hidup untuk berbuat sesuatu yang sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya, kita gak akan menyesal. Contoh, kalau kita sudah belajar sebaik-baiknya, sudah maksimal kita belajar, besok ujiannya sudah maksimal kita kerjakan, apapun hasilnya kita sudah, ya sudahlah itu kemampuanku gitu. Tapi kalau kita belajarnya nggak maksimal, soalnya nggak dijawab dengan maksimal, ketika hasilnya jelek, kan kita nyesel. Nah, jadi setiap hari kita harus do the best. Always do the best, do the best. Kenapa harus do the best? Because we are we are the best. Karena kita semua adalah sperma terbaik, terpilih untuk lahir dalam kehidupan ini. Terpilih untuk berhasil membuahi sel telur. Ya. Nah, ini nih ada satu pertanyaan yang beliau itu udah lama sekali Pak Wayan merasakan kesedihan yang teramat sangat gitu ya, karena harus kehilangan anak yang dicintai gitu. Caranya untuk menghilangkan rasa sedih itu bagaimana Pak Wayan? Pertama, kita hanya bisa melepaskan kesedihan kalau di awal kita belajar menerima kesedihan sebagai bagian alami. It's okay bahwa kita sedih kehilangan itu wajar. Karena apa? Kenapa kita harus sedih kehilangan walaupun ada kesadaran? Karena kesedihan itu menandakan orang yang hilang itu adalah orang yang layak dicintai. Kalau dia tidak berharga, maka dia tidak akan membuat orang sedih kehilangan itu. Jadi berterima kasihlah kalau kita sedih kehilangan orang, kehilangan seseorang. Artinya orang itu yang hilang itu sudah berhasil membuat dirinya berharga bagi kita yang kehilangan ini. Itu setidak-tidaknya. Tapi kalau kita tidak menghargai orang itu, justru bahkan ketika dia hilang, mati, kita syukurin, betul nggak? Makanya kalau kita nanti meninggal disyukurin orang, berarti kita nggak berharga. Kita belum menjadi berguna bagi kehidupan ini. Kapan kita masih berguna, sangat dicintai, lalu kita pulang, dan orang-orang menangis, baguslah. Ya, kan kalau misalnya begini, bayi lahir dia menangis, tapi yang menerima bahagia, yang mendapatkan bahagia, mendapatkan kelahiran kita bahagia. Nanti kalau si bayi bisa pulang, meninggalnya pulang yang gembira, yang kehilangan yang sedih, itu bagus berarti perjalanan hidup kita. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya si bayi lahir ya ketawa, yang nerima orang tuanya nggak ikhlas gitu, sedih gitu, kok lahir lagi si anak gitu. Nanti pulangnya dia yang gembira, kita yang sedih, nah itu berarti hidup kita gagal. Nah, itu yang pertama, tentang belajar menerima bahwa kesedihan itu adalah tanda-tanda yang hilang itu sudah melakukan yang terbaik, membuat kita jatuh cinta dan merasa kehilangan. Itu yang pertama. Baru setelah itu kita jangan lama-lama.
segera sadar bahwa semua yang ada di dunia ini adalah keberadaan yang tidak abadi. 100 tahun dari dulu kita nggak ada, 100 tahun dari sekarang kita juga tidak akan ada. Semua yang kita miliki saat ini juga tidak akan pernah ada. Bahkan bumi ini pun dulu tidak ada, nanti juga tidak ada. Ya, tapi yang tetap ada adalah kesadaran kita sebagai ruh itu. Ya. Sekarang kita punya anak, dulu kita nggak kenal sama dia. Dulu dia hanya menjadi sperma yang mungkin dibuang-buang sembarangan gitu. Tapi begitu menjadi bayi, kita rawat dan seterusnya, nanti pun mungkin kita mendahului gitu. Duluan kita nggak ada gitu. Nanti kita akan melihatnya dari alam yang lain. Suatu ketika dia juga akan kembali ke alam yang lain. Semua akan bertemu kembali gitu. Nah, inilah pentingnya mengubah perspektif kita. Makanya berbahaya sekali kalau kita mendapatkan ajaran-ajaran dogma-dogma yang membuat kita sedih berlama-lama terhadap hal seperti itu. Ya, makanya apa yang kita miliki akan menyakiti kita. Mendapatkan akan menyakitkan ketika kita kehilangan. Kepemilikan juga akan membuat kita tersakiti ketika kita hilang kepemilikan itu. Makanya pelajarannya adalah menjadi biasa. Biasa-biasa saja gitu. Ya. Nah, ya. Ini kalau kita ngomong soal setiap masalah, setiap penderitaan itu sebenarnya kan kalau fitrah manusia itu kan supaya kemudian kita disuruh untuk kemudian kembali dan mengenal sang kecerdasan semesta tanpa batas itu tadi, mengenal Tuhan tadi. Jadi apapun masalahnya itu adalah alarm untuk kemudian kita balik ke kemurnian gitu ya. Jika kemudian kita bisa memaknai seperti itu, minimal gitu ya, apapun yang terjadi yang nggak sesuai dengan pikir kita, keinginan kita itu, kita jadi oh iya, ini panggilan bagiku untuk pulang ke kesadaran gitu ya Pak Wayan ya. Betul. Mas Hendra punya anak ketika mereka kecil, mereka main-main sampai lupa waktu, sampai lupa pada orang tua, pernah nggak? Iya. Tapi kapan mereka jatuh dalam permainan mereka, nangis, apa yang mereka panggil, mama, papa, mereka akan cari perlindungan. Jadi penderitaan itu adalah panggilan mereka pulang kepada ayah ibunya, panggilan sang jiwa pulang kepada Tuhannya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membuat teman-teman yang lagi mengalami penderitaan itu menjadi lebih enteng gitu ya. Penderitaan adalah panggilan untuk pulang kepada ayah ibu semesta. Itu panggilan pulang, Mas Hendra. Itu panggilan pulang. Yang kedua lagi satu lagi Mas Hendra ya. Kalau ada anak kecil lagi main-main, lagi asiknya mereka main-main, orang tua suka gangguin nggak? Ikut main ke sana gangguin nggak kan? Enggak. Tapi begitu mereka terjatuh, apa yang dilakukan orang tua? Segera datang menghampiri mereka. Maka ketika ada anak-anak yang jauh menderita, itu adalah tanda-tanda dia memiliki kesempatan mendekat kepada sang anak untuk mendampingi mereka dalam itu. Ketika si anak lagi sukacita, seringkali malah cuma ditonton dari kejauhan, mereka menikmati sukacitanya. Begitu jatuh, mereka didekatin. Makanya bisa kita yang mendekat kepada Tuhan karena keterpurukan kita, bisa juga Tuhan yang mendatangi kita dengan cinta kasih-Nya ketika kita membutuhkannya. Ya, Tuhan makanya tidak ingin kita melekat gitu ya, kira-kira betul, ya. Karena jika Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya baru bermakna ketika orang lagi menderita. Kan yang butuh kasih sayang kan orang yang menderita, bukan orang yang sukacita. Orang yang sukacita mereka sudah sukacita, tetapi yang menderita akan didatangin oleh kasih sayangnya. Kadang orang lain, lewat orang lain dia menyentuhnya gitu. Tapi apa sih Pak Wayan, kalau kita tadi habis ngomong soal bayi yang dilahirkan gitu ya, Pak Wayan menyinggung soal itu gitu. Secara sains gitu, kenapa setiap bayi lahir kok tidak ada yang tertawa gitu, selalu menangis gitu? Secara sains gimana tuh? Ya, pertama tentu ketika dia menangis, maka tangisan itu membuat paru-parunya mengembang. Kalau dia nggak menangis, dipukulin bukan dicubit. Kalau tertawa nggak bisa mengembang? Bisa. Oh bisa. Ya, tapi dia bingung mau tawain apa gitu. Ya. Gitu Mungkin ya. dalam spiritual dia juga mengatakan
aku balik lagi ke alam neraka, gitu. Alam naraika, alam manusia ini, di mana aku kembali terjebak di dalam pembelajaran yang penuh suka duka ini, gitu dia. Ya. Oke lah ya. Jadi dalam konteks spiritual, pokoknya kita harus stop mencari keluar, segalanya sudah ada di dalam dirimu. Gitu. Kesadaran itu yang senantiasa harus kita transformasikan kepada banyak orang. Dan saya mengajak, menghimbau, mengirimkan pesan kepada semuanya. Teman-teman itu punya modal yang namanya jempol gitu ya. Saya sebenarnya nggak pernah mendorong, mengencourage orang untuk kemudian nge-like atau nge-share. Tapi untuk video-video seperti ini teman-teman, videonya Pak Wayan, Kang Abu, itu video-video kesadaran itu, aku mendorong banget teman-teman minimal nge-like supaya kemudian itu menjadi kesadaran kolektif ya, bisa menjadi kesadaran kolektif, didengar banyak orang sehingga bisa teman-teman memiliki kesadaran yang lebih universal gitu ya, tidak pendek sumbunya gitu, melihat sesuatu itu dalam perspektif yang lebih luas, karena musuh kita adalah kesempitan di dalam berpikir gitu ya Pak Wayan ya. Persis. Oke. Nah, kemudian ini Pak Wayan, ada titipan pertanyaan dari sahabat-sahabat gitu ya. Bagaimana sih Pak Wayan secara konkret barangkali yang harus dilakukan, mungkin 2-3 poin yang bisa dikerjakan gitu, meskipun tanpa dibimbing seorang guru, supaya kita bisa menyiapkan diri agar selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu. Kalau tadi Pak Wayan kan sempat memberikan clue ya, poinnya adalah ego tadi ya. Nah, itu gimana? Bisa dielaborasi lagi Pak Wayan? Ya, pertama belajar dalam kesadaran ego. Belajar melatih diri agar tidak terjebak pada ego. Yang kedua, belajar memberi makan kepada pikiran kita dengan pengetahuan. Karena hanya dengan memberi pengetahuan pada pikiran kita sebanyak yang kita bisa, nanti si kecerdasan semesta, sang roh kita gampang memberi kita materi pengetahuan atau insight. Karena kalau kita dikasih tahu sebagai bisikan sama roh kita, tapi kita nggak siap, kita nggak akan dapat apa-apa. Kan ada yang mengatakan kapan murid siap, saat itu guru datang. Kalau si pikiran ini, si Arjuna ini nggak siap, nanti dikasih taunya salah paham, nanti salah tafsir. Begitu muncul pohon buah, dipasangnya kalau buah ini nomor togelnya berapa ya, gitu. Nomor togel dipikirin gitu. Tapi kalau kita sudah belajarnya apa makna buah, begitu dia dalam kilasan kita muncul kata buah, oh berarti aku harus mengupas ini. Nah gitu misalnya kan. Berarti kehidupan ini adalah buah karya yang harus kita kupas. Namanya juga buah karya kan. Bagaimana caranya mendapatkan isi dari karya itu? Karena ini buah karya Tuhan, maka setiap buah karya harus kita kupas. Karena itu buah. Ya. Dan setiap buah karma atau pahala karma juga harus kita kupas. Kok tiba-tiba aku mendapatkan buah karma yang baik? Harus kita kupas. Ini hal baru saya dapatkan juga. Ini kalau saya dapat buah karma buruk, ada apa? Ini kita kupas karena dia buah karma baik, buah karma buruk, kita kupas baru dapat isinya, baru bisa menikmati. Oh, jadi ini maksudnya kenapa aku mendapatkan buah karma buruk dengan disakitin orang lain. Nah ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita menajamkan pikiran kita, menumpulkan ego kita, dan mencerahkan kesadaran kita. 3 hal. Cerahkan kesadarannya dengan moralitas. Tajamkan pikirannya dengan pengetahuan, tumpulkan reaksi-reaksi ego kita dengan apa? Dengan selalu tenang, belajar untuk tenang, tidak responsif, terlalu cepat reaktif gitu. Itu 3 hal. 3 hal untuk menyiapkan diri supaya kemudian kita diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu ya. Nah, terus Pak Wayan, kadang kan ketika seseorang itu sedang mengalami sakit gitu ya, kan mesti berharap yang namanya kesembuhan gitu. Ada 2 perspektif. Perspektif yang pertama mengatakan bahwa sakit itu harus diterima gitu. Setelah penerimaan terjadi, kemudian akan muncul intuisi gitu ya, akan muncul dorongan gitu ya, tiba-tiba aja gitu.
ada petunjuk langsung gitu lewat apapun, karena bahasa kecerdasan semesta itu kan lewat fenomena gitu ya, tidak seperti tidak harus seperti omongan dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, perspektif yang kedua, diyakini gitu bahwa ini pasti akan sembuh, yakin dulu meskipun belum terjadi dan pasti nanti akan terjadi gitu. Nah, dua-duanya ini banyak case gitu yang dengan keyakinan totalitas tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya itu juga bisa sembuh. Nah, yang kedua dengan model penerimaan itu tadi, nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu. Nah, ini yang benar yang mana Pak Wayan? Ya, ketika tubuh sakit, tubuh kan sebenarnya disiapkan dengan kecerdasan bawah sadar itu untuk memproses kesembuhannya sendiri. Nah, masalahnya adalah ketika orang sakit ada 5 fase. Fase denial, dia menyangkal dirinya sakit, dia nggak terima dirinya sakit, saya nggak sakit kok gitu. 2, fase anger, marah-marah. 3, fase bargaining. Oke lah kalau aku memang sakit terus apa dong, tapi dia agak ragu, coba-coba gitu. Yang keempat, fase depresi. Kalau udah depresi sudah menyerah, nggak ngapa-ngapain. Yang ketiga, fase acceptance, fase penerimaan. Kalau orang sudah fase penerimaan, maka dia memiliki keyakinan pada kecerdasan bawah sadarnya, kecerdasan tubuhnya. Oke, aku terima diriku sakit. Aku akan terima bahwa dia butuh waktu untuk sembuh. Nah, pada penerimaan inilah ada juga keyakinan bekerja di situ. Jadi sebenarnya dua-duanya satu kesatuan. Keyakinan tidak akan muncul kalau tidak ada fase penerimaan itu tadi. Oh, gitu mainnya. Ya, kalau misalnya kalau orang tidak terima dirinya sakit, dia tidak akan pergi ke dokter dan dia tidak akan yakin kesembuhan itu oleh dokternya. Misalnya, aku nggak yakin sama dokter ini, sehingga dikasih obat pun dia nggak terima dikasih obat itu. Dua-duanya bermain di situ. Jadi penting di situ. Oke. Setelah fase acceptance, penerimaan, mau kita yakin kesembuhannya dari dalam diri, mau kita yakin kesembuhannya dari kecerdasan yang dibawa oleh para penyembuh di luar, para dokter, para terapis, itu pasti akan berhasil. Karena kunci kesembuhan itu adalah keyakinan. Ya, makanya muncul efek placebo, efek nocebo tadi. Sehebat-hebatnya obat, semahal-mahalnya obat, kalau orang sudah nggak percaya, walaupun itu obat beneran, nggak sembuh. Tapi kalau orang sudah yakin itu obat yang menyembuhkan, padahal isinya tepung, itu bisa menyembuhkan. Kayak gitu Mas Hendra. Nah, tapi gimana Pak Wayan? Kalau Pak Wayan kan mengatakan bahwa kunci dari kesembuhan salah satunya adalah keyakinan. Itu kan mungkin juga bisa digeneralisir dalam konteks pemberdayaan diri, pengen jadi orang sukses dan seterusnya gitu. Itu kan juga keyakinan gitu ya. Tapi kadang kalau guyonannya Kang Abu gitu, kadang kita ini udah yakin dapat Angelina Jolie tapi nggak dapat gitu. Lah itu gimana? Titik tengahnya gimana ngebedain itu Pak Wayan? Kadang kita butuh memiliki keyakinan tetapi juga yang realistis. Yang realistis gitu. Misalnya yang realistis sesuai dengan waktu, ruang dan waktunya. Misalnya kita yakin suatu ketika aku akan sampai di bulan gitu. Mungkin akan terjadi. Mungkin suatu ketika itu adalah di kelahiran berapa berikutnya gitu kan. Jadi kan kita nggak ingat lagi bahwa kita pernah memikirkan itu. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. Delayed manifestation ini. Iya, delay aja gitu. Udah dilupakan tapi terjadi gitu ya. Terjadi. Misalnya aku berhayal akan ketemu Angelina Jolie, bisa terjadi, tapi nanti mungkin dalam tubuh yang berbeda gitu. Tetap realistis kan ya, teman-teman. Kang Abu lagi halu gitu kan. Iya. Nah terus Pak Wayan kan pernah mengatakan bahwa kita itu adalah apa yang kita makan gitu. Apa sih maksudnya itu? Ya karena setiap yang kita makan itu ada atom-atom di dalam makanan kita. Kan dia materi. Di dalam material makanan itu ada atom-atom, dan di dalam atom itu ada kecerdasan. Kecerdasan yang bisa mempengaruhi kecerdasan kita. Maka kita adalah apa yang kita makan, karena kecerdasan pada material itu akan mempengaruhi kecerdasan kita. Ya, kalau orang suka belajar matematika, kecerdasannya dengan kecerdasan matematika. Kalau orang belajar ekonomi, hal-hal ekonomi dia pahami. Itu makanan pikiran. Makanan tubuh juga sama. Ya. Jadi kalau kita anggaplah ini, tidak usah ada jauh-jauh tentang makanan. Obat kan juga kadang berupa makanan, dan makanan juga berupa obat. Kalau kita makannya adalah obat tidur, efeknya tubuh ngantuk aja terus. Kalau yang kita makan adalah makanan yang mengandung
senyawa yang membuat kita semangat, menyebabkan kita penuh dengan semangat. Sesederhana itu. Ya. Nah, terus akhir-akhir ini Wayan saya melihat gitu ya, banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu sakti gitu ya, karena bisa mengakses informasi dari para leluhur yang kemudian memberikan informasi tentang bencana, atau kemudian habis mendapatkan petunjuk ini, petunjuk itu gitu. Terus tiba-tiba, pokoknya banyak lah ya, sakti, merasa sakti, tapi sebenarnya kalau dilihat dalam perspektif umum, ini orang ini kayaknya sakit deh, bukan sakti deh gitu ya. Nah, kita sebagai murid, untuk kemudian bisa memfilter, mengenali bahwa guru kita ini sebenarnya sakti atau sakit, itu apa parameternya? Ada tiga, paling gampangnya tiga ini. 3 cara untuk membuktikan sebuah kebenaran. 1, sabda suci, sabda pramana. 2, anumana pramana, analisa. Analisa pikiran kita detail. 3, pratyaksa, periksa sendiri. Nah, kalau ada guru atau orang yang meramalkan ini akan terjadi, itu sabdanya dia. Dan dia yakin dengan apa yang dia katakan. Kita perlu yakin apa enggak? Kalau mau pakai anumana, kita pakai analisa. Betul nggak sih yang dia maksudkan? Nah, kalau kita nggak pakai analisa, kita diam di sini, maka orang-orang seperti itu akan langsung percaya apa kata guru. Apapun katanya pasti kebenaran. Dia nggak mau masuk ke wilayah analisa. Ini yang gampang terjebak. Tapi kalau kita adalah pribadi yang entar dulu, walaupun ini kata guru, oke, saya yakin ini sesuatu gitu, tapi saya akan analisa dulu. Nanti saya buktikan ini benar apa enggak. Gitu. Nah, ini yang biasanya membuktikannya. Kan banyak itu ramalan. Oh, tahun sekian akan terjadi kiamat, bla bla bla, tahun 2000 berapa dulu? 12 ya? Apa 2000? Dulu ya? Iya. Saya bilang enggak akan terjadi kok. Mau pilih yang mana, yang percaya siapa. Dan benar enggak terjadi kan? Iya. Nah, artinya setelah kita periksa adalah kita buktikan. Ini enggak nyata. Kalau sudah enggak nyata, ya sudah. Ke depan jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama kan. Ya. Nah, ini ngomong soal analisa Pak Wayan. Pertanyaan saya agak random tapi insya Allah substansial gitu ya. Karena ini penting untuk dicari sebuah solusi gitu. Nah, saya itu kan sering melihat berita gitu ya, mobil polisi tabrakan dengan polisi yang lain, atau polisi ditabrak mobil gitu. Komennya Pak Wayan yang ditulis oleh netizen itu, teman-teman rata-rata syukur gitu. Jadi mereka bersyukur gitu, merasa senang banget ketika ada polisi mengalami musibah seperti itu gitu. Ini peristiwa yang seperti apa dan solusinya bagaimana supaya masyarakat kita itu punya trust kembali dengan institusi yang namanya Polri ini. Ketika kemudian institusi ini beres, ini kan pemain inti. Udah nggak butuh lagi sebenarnya lembaga-lembaga ad hoc, itu hanya pemain-pemain tambahan aja kan. Nah, itu gimana pikiran Pak Wayan Mustika terhadap fenomena ini? Yang pertama, Mas Hendra pasti tahu kan, di setiap organisasi, di setiap komunitas itu selalu ada 20% yang ekstrim positif, 60% yang baik-baik ya menengah lah, kadang baik kadang buruk gitu, tergantung siapa yang mempengaruhi mereka. 20% adalah ekstrim negatif. Selalu dimanapun itu, dalam komunitas apapun itu. Nah, termasuk di dalam aparat keamanan apapun itu, gitu. Pasti ada 20% yang ekstrim baik. Maka kita bisa ketemukan orang-orang polisi baik, kayak polisi Pak Purnomo yang suka bantu-bantu orang di jalan. Ada banyak saya ketemu polisi-polisi baik. Saya ketemu banyak sekali polisi yang begitu care terhadap orang lain. Kalau dulu Pak Hugeng ya? Iya, Pak Hugeng gitu. Tapi pasti ada 60 orang yang kadang ke sana, tergantung siapa yang ngarahin dia kan. Yang 20% pasti ekstrem negatif. Dan di dunia sekarang, yang ekstrem negatif itu yang paling sering dianggap menyeluruh secara general.